Halo, selamat datang di Brom Panda Laptop. Kali ini saya akan melakukan tes laptop Asus ROG Zephyrus G16 OLED 2025. Untuk CPU-nya sudah memakai Intel Ultra 9 yang terbaru, 285H di 16 core. Terus untuk VGA-nya pakai RTX 5060 8GB full power 111 watt. Lalu untuk SSD-nya di 1TB NVMe Gen 4 dengan power runtime laptop ini baru di 9 hari. Untuk RAM-nya udah 32GB. Selanjutnya untuk layarnya, ukurannya di 16 inch, terus pakai panel OLED. Resolusinya di 2,5K, terus refresh rate-nya udah 240Hz. Terus untuk akurasi layarnya udah 100% di IP3, udah Pantone validated. Jadi udah oke banget untuk kualitas layarnya. Lalu untuk Office-nya juga masih Office bawaan, Office Home and Student 2024. Untuk pembelian laptopnya baru bulan lalu di Agres pada tanggal 13 September 2025 seharga 39 juta. Untuk garansinya garansi resmi Asus Indonesia 2 tahun sampai 11 September 2027. Jadi masih panjang banget ya untuk garansinya. Lanjut ke bagian fisik. Untuk layar aman ya, mulus. Terus untuk di bagian keyboard juga masih mulus banget. Gak ada bekas pemakaian, gak ada debu. Terus di palm press juga mulus, touchpad mulus. Untuk material laptopnya udah full aluminium. Bobotnya juga ringan banget, cuma 1,8 kg, paling ringan untuk laptop gaming 16 inch. Dimana untuk laptop gaming 16 inch itu rata-rata beratnya di 2,6 kg. Untuk material bodinya udah full aluminium tadi ya. Terus ini di bagian belakang ada slash backlit. Ini bisa di custom di Armoury Crate. Terus untuk baterainya juga awet banget. Kemarin saya coba tes nonton video offline, baterainya tahan di 14 jam. Untuk yang Zephyrus G16 2024 itu tahan di 10 jam. Jadi ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan untuk di bagian belakang masih mulus ya. Terus ini untuk samping kanan ada micro SD card slot ya. Sudut-sudut aman, gak ada bekas jatuh. Ini untuk bagian depan. Terus ini untuk bagian samping kiri sudah ada Type-C Thunderbolt 4. Aman ya, gak ada bekas jatuh. Ini untuk di bagian samping belakang. Ini untuk bawahnya. Untuk laptop ini slim banget ya. Enak buat dibawa-bawa. Terus desainnya juga elegan, tidak mencolok. Lalu nanti dia dapat charger Type-C 100 watt yang kecil, jadi ringan untuk dibawa-bawa. Ini untuk kelengkapan laptopnya. Untuk kelengkapannya full set original bawaan sama seperti beli baru. Yang pertama ada tas ROG, ini masih segel ya, masih baru. Terus ada charger yang besar 200 watt, charger Type-C 100 watt, ini masih segel ya, belum dibuka. Lalu ada mouse ROG. Untuk dusnya juga ada mouse-nya. Lalu ada nota pembelian, kartu garansi, manual book, laptopnya. Terus untuk dusnya nanti dapat 2 ya. Ini untuk dus yang kecil, untuk di bagian dalam untuk laptopnya. Lalu ada dus yang besar untuk di bagian luar. Untuk dusnya juga original bawaan ya. Nomor serinya juga sesuai dengan di nota pembeliannya. Lalu yang terakhir ada ini ya, keyboard protector bawaan dari laptopnya. Terus ada plastik pembungkus laptopnya. Ini untuk pengetesan laptopnya. Yang pertama kita coba tes webcamnya dulu. Untuk webcam normal ya, kualitasnya juga sudah cukup oke. Terus sudah ada Windows Studio Effect. Lalu dia sudah dilengkapi IR kamera di sebelah sini. Jadi bisa untuk unlock laptopnya pakai Face ID. Selanjutnya kita cek layarnya. Untuk layar aman ya, nggak ada white spot, terus nggak ada dead pixel.
untuk layar normal. Selanjutnya kita coba tes keyboardnya. Sini untuk keyboard normal ya. Terus untuk touchpadnya normal. Klik kanan, klik kiri normal. Selanjutnya kita coba tes speakernya. Sini volume di 60. Coba ke 100. Itu ya. Untuk speakernya, ini merupakan speaker terbaik laptop 16 inch untuk Windows. Untuk laptopnya dia dilengkapi dengan 6 buah speaker. Terus untuk kualitasnya juga bagus banget ya, suara kanan dan kiri normal. Terus bassnya juga dapat. Setelah ini kita coba tes CPU dan GPU pakai 3D Mark. Untuk pengetesan CPU dan GPU pakai 3D Mark. Di sini pakai charger original bawaan yang besar yang 200 watt. Terus untuk modenya, mode paling tinggi yaitu mode turbo biar hasilnya maksimal. Untuk yang pertama yaitu graphic test. Dapat dilihat untuk graphics normal ya, jadi untuk GPU-nya juga normal. Untuk laptop ini sudah dilengkapi 3 buah fan, 2 di bagian belakang lalu 1 di bagian tengah. Untuk pembuangan panasnya full di belakang. Jadi kalau misal main game, tangan kita mouse di bagian kanan masih enak ya, karena nggak ada panas di bagian kanan. Oh ya, untuk main game juga pakai charger yang besar ya. Untuk charger yang kecil ini dipakai kalau buat pekerjaan ringan seperti office, nonton YouTube, dan lain-lain. Untuk tes kedua ini masih sama, yaitu GPU test. Setelah ini ada CPU test atau test render. Kita ubah dulu modenya ke silent ya. Dapat dilihat untuk graphic score di 11.800, lalu untuk CPU score-nya di 12.800 dengan estimate game performance-nya di 115 fps. Udah sesuai untuk RTX 5060 full power 115 watt. Ini untuk GPU-nya RTX 5060. Lalu untuk CPU-nya
Intel Ultra 9 285H. Jadi untuk fungsi CPU dan GPU normal, lalu untuk fungsi yang lain juga normal. Sekian pengetesan laptopnya, terima kasih.